Sikap istri terhadap suami yang sudah tidak memberi nafkah lagi. Nafkah di sini dalam artian nafkah lahir dan batin ya berarti. Sikap yang harus diambil oleh para istri. Diobrolkan baik-baik dengan suami. Mempertahankan pernikahan tanpa diberikan nafkah lahir dan batin itu buat apa? Nggak ada rasa bahagia. Kalau memang nggak ada obrolan yang baik dengan suami sudah angkat tangan, ya udah diselesaikan di pengadilan agama. Ratu Aura in Podcast. Halo, selamat sore Bu Ratu. Selamat sore Mbak Vivi. Gimana kabarnya hari ini Bu Ratu? Alhamdulillah baik. Mbak Vivi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kali ini pada tema podcast kita kali ini yaitu tentang sikap istri terhadap suami yang sudah tidak memberi nafkah lagi. Oke. Iya, nafkah di sini dalam artian nafkah lahir dan batin ya berarti. Oke, nah seperti yang saya bicarakan tadi di awal. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembicaraan ya Bu Ratu ya, saya ingin membahas sedikit sebenarnya tuh apa sih Bu Ratu yang nyebabin para suami ini nggak pernah memberikan nafkah atau sekarang tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya gitu. Oke, baik. Di sini kita akan bahas di nafkah lahir terlebih dahulu ya. Nafkah lahir berarti kebutuhan sehari-hari istri ya. Banyak sekali alasan sebenarnya Mbak Vivi, kenapa suami itu tidak mau memberikan nafkah lahir kepada istrinya. Yang pertama, saya rangkum aja dari 3 ya, karena kan terlalu banyak nanti mungkin sahabat wanita juga bingung nanti menyimpulkannya seperti apa. Yang pertama di sini, karena si istri itu tidak pernah menghargai dan menghormati suaminya, sehingga suami itu merasa saya nggak dianggap kok di rumah ini. Saya beri seberapapun kepada istri nggak pernah menghargai saya. Gitu. Jadi dia malas terus ya sudahlah, saya stop aja. Ngapain sih saya mau ngasih uang kepada istri toh dia nggak menghargai saya, dia nggak menghargai penghasilan atau pekerjaan saya selama ini. Jadi dia nggak mau lagi memberikan nafkah lahir kepada istrinya. Berarti di situ istri juga salah ya berarti ya, seperti itu, tidak menghargai suaminya. Benar sekali. Jadi kita tuh harus menerima lah, bersyukurlah. Seberapa besar dikasih uang, dikasih dari suami itu kita harus bersyukur, berterima kasih lah kepada suami. Dan itu kalau kita hanya mengucapkan terima kasih saja tanpa banyak omelan di belakangnya, walaupun itu sedikit uangnya, hari ini sedikit, besok banyak, besoknya lagi sedikit, ya tetap bersyukur. Itu akan membuat suami itu lebih semangat lagi untuk bekerja. Kayak gitu kan kita lebih menghargai ya, terlihat lebih menghargai ya Mbak Vivi ya, karena kan itu pasangan kita gitu loh. Karena kebanyakan saat ini tuh istri tuh ya nggak menghargai penghasilan suaminya sih ya, kayak gitu ya. Jatuhnya ke meremehkan ya. Iya, benar sekali. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang kedua di sini, si istri itu sudah bekerja, sudah kerja, jadi dia merasa penghasilannya jauh lebih besar dibanding suami. Jadi suami menganggap saya seperti ngasih garam ke lautan nih. Kan kayak gitu ya pikirannya. Jadi nggak perlulah saya ngasih uang kepada istri, ngapain sih uang istri saya juga sudah punya uang banyak. Gitu. Jadi nggak penting lah saya ngasih nafkah kepada istri saya. Biasanya seperti itu. Berarti itu karena persepsi suami yang salah ya berarti. Iya, jadi suami berpikir kalau istri yang udah yang mampu kerja atau mencari nafkah sendiri tuh udah nggak butuh nafkah dari suami. Padahal kan seharusnya kalau istri bekerja, tetap kewajiban suami adalah memberi nafkah. Iya, benar sekali. Jangan pernah bilang istilah Jawanya ya, nguyai banyu segoro kayak gitu kan ya Mbak Bibi ya. Jadi kan air lautnya itu sudah asin, terus dikasih garam lagi kan jadi tambah asin gitu. Pikiran suami kan seperti itu. Padahal kan tugas seorang suami itu ya memang harus memberikan nafkah lahir untuk anak dan istrinya ya kan ya Mbak Vivi ya. Jadi ya nggak boleh seperti itulah. Oke. Yang terakhir di sini apa berarti? Yang terakhir di sini dikarenakan ini dari awal nih ya. Dari awal memang si laki-laki tersebut itu memang nggak mau bekerja. Dia manja, dia malas, dia manja sudah dari awalnya itu sudah diomongin oleh istrinya, kamu nggak usah kerja lah, biar aku aja yang kerja. Jadi semua itu aku yang mencukupi kamu, kayak gitu kan. Jadi membuat pria itu nggak bertanggung jawab nantinya, jadi pemalas tadi, manja. Jadi jatuhnya malah suami yang dimanjakan istri, terus suaminya nggak mau kerja, nggak mau cari nafkah, jadi istrinya yang banting tulang ya. Malah yang awalnya jadi tulang punggung seharusnya suami, malah istrinya di situ ya berarti. Benar sekali. Kalau itu emang sikap dasar dari suaminya ya berarti. Itu penyebab secara lahirnya. Kalau dari segi nafkah batin itu biasanya penyebabnya apa berarti? Kalau nafkah batin biasanya yang pertama itu si suami itu nggak merasakan kepuasan ya, nggak merasakan kepuasan dari si istri.
Iya, karena si istri kalau diajak hubungan intim tuh pasif. Terus gaya yang monoton juga. Jadi dia nggak puas di situ. Alhasil ya dia udah nggak mau lagi memberikan nafkah batin kepada istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua itu dikarenakan ada wanita lain di hatinya. Jadi ya udahlah, saya bosan dengan istri saya, rasanya begitu-begitu aja. Kalau dengan si pacar saya yang ini jauh lebih nikmat, jauh lebih puas gitu kan. Jadi ya udah nggak mau memberikan nafkah batin lagi kepada istrinya. Kalau seperti itu tuh yang salah siapa sih berarti? Maksudnya gini kan banyak sekali kasus ya. Misal suami tidak puas, terus istri juga ya harus gimana juga, mereka nggak tahu apa harus gimana kan. Apalagi untuk rumah tangga yang udah berlangsung lama. Kalau terus akhirnya suami melirik wanita lain, akhirnya menjalin hubungan dan malah justru terpuaskan dengan wanita lain. Kalau seperti itu yang salah di sini siapa sih? Dua-duanya yang salah, Mbak Vivi. Dua-duanya salah. Kalau istri memang misfinya bermasalah, misfinya kendor, becek, terus ada kelainan atau ya keputihan, nggak enak lah rasanya. Itu kan wajar ya, karena kan istri sudah pernah melahirkan. Kalau sudah pernah melahirkan itu kan wajar, masalah-masalah seperti itu tuh ya wajar sih Mbak Vivi ya. Terus kalau suami melakukan hubungan intim dengan suaminya nggak merasakan kepuasan, harusnya kan ngomong. Kan harusnya ngomong ya Mbak Vivi dengan istrinya, kok rasanya nggak enak ya, beda nggak kayak dulu. Kalau ngomong kayak gitu kan istrinya bisa introspeksi diri, oh iya ya suamiku ngeluh seperti ini, berarti aku harus merawat misfiku lagi, aku harus senam kegel, aku harus melakukan olahraga daerah kewanitaanku biar kembali lagi seperti dulu. Kan harusnya kayak gitu Mbak Vivi. Jadi sama-sama salahnya sih menurut saya. Berarti cuma masalah komunikasi ya? Iya, benar sekali. Kalau semuanya dari awal dikomunikasikan secara baik-baik juga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Benar sekali. Nah itu adalah penyebab kenapa suami tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin. Nah lalu Bu Rato ya, kalau seorang istri mengalami hal tersebut, suami sudah tidak lagi memberikan nafkah secara lahir dan batin, terus sikap seperti apa yang seharusnya diambil oleh para istri ini? Sikap yang harus diambil oleh para istri, diobrolkan baik-baik dengan suami. Kenapa kamu tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada saya? Kalau memang suami nggak, ya saya sudah bosan sama kamu, saya sudah nggak mau lagi sama kamu. Kalau suami jawab seperti itu ya alangkah baiknya diselesaikan rumah tangganya. Ya diselesaikan, maksud saya diselesaikan secara baik-baik di pengadilan agama. Masalahnya kan kalau sudah lebih dari 3 bulan nggak diberi nafkah lahir dan batin kan sama halnya dia sudah bukan istrinya, ya kan ya Mbak Vivi ya. Jadi seorang istri itu berhak mendapatkan kebahagiaan Mbak Vivi, bukan suami saja. Kalau mempertahankan pernikahan tanpa diberikan nafkah lahir dan batin itu buat apa? Nggak ada rasa bahagia. Ya alangkah baiknya diselesaikan baik-baik. Kalau memang nggak ada obrolan yang baik dengan suami sudah angkat tangan, ya udah diselesaikan di pengadilan agama. Saran saya seperti itu ya Mbak Vivi ya. Berarti di sini langkah pertama yang harus diambil yaitu melakukan pembicaraan dari kedua belah pihak ya Bu Ratna. Iya, benar sekali. Ngajak ngobrol secara intim dan hati ke hati, apa yang diinginkan suami, kenapa tidak memberikan nafkah lagi kepada istrinya. Lalu Bu Ratna ya, kalau misal posisinya di sini lain posisi, kalau suami tidak memberikan nafkah, terus tapi istrinya masih memiliki perasaan nih, masih cinta kepada suaminya, apakah bercerai itu merupakan keputusan yang salah Bu Ratna? Iya, kalau masih cinta bercerai keputusan yang salah sih sebenarnya. Kalau memang sudah suami udah nggak angkat tangan ya nggak salah sih, karena kan dia memang berhak mendapatkan kebahagiaan. Kalau memang dengan suaminya nggak bisa mendapatkan kebahagiaan, ya dia bisa mendapatkan kebahagiaan dengan pria lain. Saran saya seperti itu. Kalau masih bingung ya, masih ragu untuk bercerai atau masih kepengen suaminya dipertahankan dan pengen mengembalikan rasa cinta suaminya, masih bingung bagaimana solusinya, ya silahkan konsultasi dengan saya. Gitu aja. Itu untuk sahabat Aura ya, yang mungkin saat ini sedang mengalami hal yang sama atau yang sedang kita bicarakan, terus bingung mau seperti apa jalan yang harus diambil, bisa konsultasi dengan Bu Ratna. Boleh, silahkan. Buat sahabat Aura juga mungkin yang mengalami hal yang sama tapi masih memiliki perasaan cinta kepada suaminya, terus mau mengambil langkah bercerai tapi masih berpikir 2 kali, terus bilang kalau saya nggak apa-apa diginiin, itu juga gimana ya? Ada wanita yang seperti itu ya, mungkin 1:1000 kali ya berarti ya. Tapi ada kok seperti itu. Kalau emang ada yang seperti itu berarti kalian benar-benar hebat gitu. Nah mungkin cukup sampai di situ pembicaraan kita kali ini. Jadi kesimpulannya yaitu sikap istri terhadap suami yang tidak memberi nafkah baik secara lahir maupun batin, itu yaitu dibicarakan dulu
gimana maunya suami, gimana maunya istri, diambil jalan tengahnya, baiknya gimana. Kalau emang udah gak ditemukan solusi terbaiknya, ya berpisah tidak menjadi masalah gitu. Tidak berarti masalah. ya. Oke, atau mau konsultasi atau mendapatkan solusi yang lebih lanjut, bisa menghubungi Bu Ratu. Boleh. Di layanan konsultasi di deskripsi video ini nanti. Oke. Terima kasih Bu Ratu atas waktunya pada sore hari ini. Mbak Vivi. Sahabat Aura juga terima kasih yang udah gabung dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore.